faktor striker sangat ngaruh. Ketika Haaland nggak ada pemain yang bisa menjadi holding di depan gawang. Iya. Rashford, Ya, Rashford sampah. Gue orang banyak yang nyalain Garnacho, Main di Martial Old macam. Trafford loh Mas Panji. Iya. Itu kan kayak kita nggak bisa masuk ke final third-nya gitu. Itu kan masa kayak Fulham tuh kandangnya Old Trafford atau apa gitu. Manchester United kejepit, Chelsea kesi, Real Madrid ngibrit. Selamat datang di Tackle Bebas. Selamat datang juga Panji. Thank you. Datang kembali. Datang kembali. Jadi langganan kayak tiap Senin nih kayaknya. Gitu ya. Iya, Taktik kita emang gitu. Jadi Sengaja. tag-nya setelah offset duo baru langsung. Panji suka bingung ya, bukan lu senang siang atau agak maleman. Pick up line-nya juga kayaknya masih macet deh. Nggak mau nunggu dulu nih Jangan sampai kebab hitam dah. bukan merah lagi. Ya. Jangan pulang Makasih, dulu. Panji. Nggak bawa baju lagi, ketahuan banget gua. Nggak modal anjir. Tapi set juga sekarang beda. Nah, Ada lighting, ada papan. Oh di iya, kelas agak lagi. beda sedikit ya. Lighting kita mainin. Tadi mau kita taruh lumba-lumba. Kalian beruang madu. Ada mermaid ya. Iya. Karena udah banyak kan channel yang pinter-pinter udah banyak. Ya kan? Yang goblok-goblok juga. Lebih banyak lagi. Iya. Kita masih posisinya bingung nih. Tengah-tengah. Mau kemana masuknya? Iya, bener, boleh bener. kalau mau tulis ya. Siapa tahu penebas ya kan. Cocoknya kita tuh ada di mana gitu. Sukanya gimana? Iya. Sukanya. Ya belum Yang tentu kita turutin juga. lucu banget atau Susah yang analisis banget ya. Kalau lucu banget nonton komika aja ya. Podcast agak lain gitu kalau mau lucu. Tapi Chelsea lucu nggak? Nah, 6 kali di final. 6 kali di final secara beruntun kalah terus di kompetisi domestik dan menghadapi Liverpool 2-3. Oh iya. Ya kan, U20 bahkan bukan U23 Sekolahnya lagi. itu, sekolah Liverpool. SSB. Iya. Iya, tapi ternyata kalah 0-1 setelah 0-0 90 menit. Van Dijk udah rezeki ya, udah harus dia golin. Bukan 90 menit lagi, hampir 120 menit itu kan. 19, Iya, 19 ya. Tapi kan maksudnya dianulir, Van Dijk dianulir. Iya. Sterling Oh, di juga. gol pertama. Iya. Iya. Tapi masih rezeki dia gitu. Untuk Klopp lah. Golin lagi. Iya. Gitu. Gimana Ji, non fans MU nonton final tanpa tim lu? Sebenarnya menurut gua secara quality game-nya ya agak jelek ya. Secara quality wise-nya agak kurang karena banyak banget miss passing, terus banyak banget serangannya yang kayak nggak tersistematis, kayak berantakan aja, yang penting nyerang. Terutama dari Chelsea ya. Iya. Benar-benar kayak asal nyerang aja, nggak ada peluangnya, kayak yang apa bola karambol di tengah tuh yang bola dari Pinball. Engkungku sama ya kan yang oh ya pinball. Karambol mah yang gini ya. Pakai bedak. Tapi mantul-mantul juga kan Iya. karambol kan, maksud gua kayak nggak tersistematis itu. Kalau Liverpool kan kita tahu cara mainnya crossing gitu, tapi secara permainan Liverpool lebih jalan secara sistematis ya. Tapi dari permainan kemarin kelihatan banget justru setelahnya Liverpool sebenarnya kelihatan banget banyak lobang ketika mereka transisi diserang. Makanya Chelsea punya banyak serangan dari counter. Sayang aja si Conor Gallagher pengen jadi Lampard tapi nggak bisa jadi Lampard. Kelasnya mediocre menurut gua. Ini pemain etos kerjanya bagus, positioningnya bagus, tapi sayang levelnya bukan top class gitu. Dia berapa kali di depan gawang kan ada yang kena tiang. Bukan atau belum, Mas Panji? Gua rasa nggak akan sampai ke Lampard sih. Lampard di umur segini gua rasa udah cukup naik dari sisi decisive decision makingnya. Kalau dia masih lari-lari doang, kayak yang penting ada di situ, tapi secara kualitinya nggak ada di situ gitu. Tapi ya namanya kemarin juga nggak beruntung, tapi menurut gua Gallagher nggak akan sampai ke level Lampard, jauh lah gitu. Terus kemarin siapa lagi? Sterling kemarin menurut gua hilang. Ya. Jackson Wah, nggak akan pernah jadi Drogba, katanya the next Drogba yang nggak akan pernah jadi Emang Drogba. dia tiap gitu. game hilang ya Jackson? Iya. Emang si Sterling aktivis. Aduh, tapi gua mau ngelanjutin takut. kan nggak boleh lah. Tapi tadi kan banyak peluang-peluang yang ada yang kena tiang, Palmer iya. juga nggak setenang biasanya. Ya itu kualitas Chelsea tahun ini gitu kan. Itulah lo beli pemain yang harganya mahal-mahal tapi secara kualitas mau siapapun yang dipasang ya gitu-gitu aja gitu. Kualitas B kecil lah istilahnya, mediocre nanggung yang memang masih mungkin ini bisa menjadi top class tapi masih jauh untuk Butuh level waktu, Chelsea. iya. Dengan menghabiskan dana 400 juta di era bully ya, apa 500 juta sekarang di era bully, mereka nggak punya waktu untuk bisa 11 pemain ditunggu. Kalau mungkin cuma 2-3 pemain, Modric misalkan ditunggu setahun 2 tahun, orang mungkin masih bisa, sabar. iya. Ini semuanya anjir, bener. Madueke, Jackson, lu sebut semuanya, Gallagher. Hah? Caicedo. Caicedo juga, tapi menurut gua Caicedo kemarin yang paling bagus. Paling bagus. Di antara yang lain ya, sama back-backnya
Colwill menurut gue kemarin mainnya bagus, Sisasi lumayan bagus tapi nggak beruntung aja. Back-backnya sih lumayan kemarin, justru tengah ke depannya menurut gue menjadi masalah. Dan kemarin kalau dari Liverpool gue apresiasi Endo ya. Endo menurut gue luar biasa nih, pemain 120 menit masih cukup stamina-nya Dimana-mana, ada di mana ngisi space-space yang kosong. Dia kalau orang Inggris kayak mahal tuh harganya. Mahal kan. Andrew namanya Andrew. Andrew. Karena dia Jepang jadi harganya murah. Terus juga kemarin di back-backnya ya, kalau Van Dijk menurut gua, kalau makanya dia sempat nyindir kan, orang banyak yang bilang dia udah habis. I thought apa dia bilang? I finish ya, dia bilang masa di ruang ganti gitu kan. Itu kayak membungkam orang-orang yang bilang bahwa Van Dijk udah finish kan, termasuk pandit-pandit mantan pemain ada yang bilang Van Dijk udah lewat nih masanya. Menurut gua kemarin bukan lewat, emang lagi jelek aja. Kan dia sempat cedera kan. Iya, betul. Setelah yang setelah dimainkan 70 pertandingan dalam semusim, dia agak menurun tuh. Terus juga ada cedera-cedera juga yang membuat dia butuh waktu untuk kembali ke performa terbaiknya. Sekarang menurut gua musim ini satu performa terbaik dia dari sisi defense maupun ngegolin juga. Tapi sama cukup Van Dijk sama Vidic. Ya Vidic lah. Nah, fans MU sih. Enggak, tapi kalau gue ya secara Nah. netral, gue nggak melihat Vidic itu sebagai back yang secara individual benar-benar ada di level top class itu. Menurut gue enggak. Gitu, Tapi di atas Van Dijk. Enggak. Gue melihat Van Dijk justru ya di atas Vidic. Cuman ini mungkin fans MU banyak yang kontra. Cuman dulu kan susahnya adalah di eranya Van Dijk juga di eranya Vidic. Ada Ferdinand, masih ada Evra juga, kipernya bahkan juga dulu masih ada eranya Van der Sar gitu kan. Jadi agak susah lo menilai secara individual, tapi bedanya adalah mungkin Vidic kelihatan lebih kerja keras dibandingkan Van Dijk. Van Dijk kan kelihatan lebih jalan kaki, lebih AFK gitu. Kalau kebobolan sering yang cuma naruh tangan di belakang, diem doang. Nah, kalau Van Dijk kan naruh kepala di lantai gitu kan, yang kayak Phil Jones gitu. Jadi kelihatan lebih heroik aja, muka luka-luka. Tapi kalau secara reading the game-nya, secara presence sebagai leader, gue Van Dijk sedikit di atas Vidic menurut gue. Gue nggak tahu kalau Dita mungkin sebagai fans MU, Lu bias lu ya? Kalau gue bias sebenarnya. Cuman kalau misalnya secara logika memang Van Dijk itu secara atribut memang lebih baik daripada Vidic gitu. Tapi kan di dalam pertandingan, di dalam permainan itu kan nggak cuman atribut aja, potensi kan cuman bisa jadi basi kalau nggak digunakan dengan baik gitu. Tapi kan ada Ferdinand nolong kali. Kalau Van Dijk kan partnernya ganti-ganti mulu tuh. Ya tapi tetap aja Ibu Konate juga bagus gitu. Sempet Lovren, Matip Kwanza dan masih bisa dan bagus. Liverpool juga ditopang sama defensive midfielder yang bagus gitu. Sehingga kalau misalnya catatan misalnya kayak clean sheet dan juga sedikitnya kebobolan, ada peran Fabinho saat itu gitu, Henderson juga gitu yang bermain pada top performanya saat itu gitu. Tapi kalau secara atribut 1 lawan 1 memang Van Dijk untuk saat ini memang punya potensi yang bagus dan mungkin bisa akan melewati Vidic gitu. Nah itu atribut 1 lawan 1 yang menurut gua menjadi kelemahannya Vidic menurut gua. Kan lo ingat kan waktu lawan Torres yang pakai baju abu-abu. Nah Van Dijk itu jarang, hampir nggak pernah bahkan bisa dilewatin orang man to man secara gitu kan. Makanya ada statistik yang take on man to man, dia dalam satu musim cuma sekali atau cuma 2 kali dilewatin orang. Menurut gue itu yang menurut gue perbedaan seorang back world class sama enggak, yaitu ketika lu man to man setenang apa lu, brutal apa lu diayam-ayamin sama striker yang punya kecepatan. Gue nggak yakin ketika dia ketemu Messi pun dia akan langsung diayam-ayamin sama Messi, kan nggak juga. Dia bisa ngebaca dari sisi jarak, bisa nebak ke arah mana. Itu menurut gue dari sisi visionnya, read the game-nya Van Dijk di atasnya Vidic menurut gue itu sih. Dan kalau misalnya bicara mental, memang kita lihat Vidic secara kasat mata tuh heroik ya, warrior gitu. Tapi dengan label 70 juta, dulu sempat jadi back termahal, dia tetap bisa jadi konsisten, nggak terpuruk kayak Maguire gitu. Oh, Vidic 70 juta ya? Enggak, Van Dijk gitu. Itu kan menunjukkan mentalnya yang memang bagus gitu. Untuk jadi label mahal dia bisa. Iya. Kalau bandingan sama back terbaik Barcelona sama Araujo. Di atas Lenglet sama Lenglet di atas Lenglet. Tapi kalau gue mikirnya gini, kalau Van Dijk sama Vidic tuh sebenarnya masih Vidic di atas kalau sesuai absen.
Enggak. Oh iya. Van Dijk dong. Van Kan Virgil. Virgil van Dijk. Oh iya. tetap Kan dia Vir- namanya. Oh, iya, namanya. Tapi ya Vidic di atasnya Van Dijk. Tapi N. kalau iya. namanya. namanya. Enggak, kalau gue Gimana emang lu? lebih seneng si Van Dijk. Kalau masalah berjibaku bener kayak sampai yang berdarah-darah. Iya, kayak iya, gitu-gitu kelihatan tuh heroik aja. Si Vidic. Cuma kalau misalkan sepak bola dulu sama sekarang kan agak beda tuh. Beda. Maksudku sekarang tuh bisa build up dulu Iya. kelihatan Iya. banget Van Dijk bisa melakukan itu. Tapi kalau Van Dijk pun ditaruh di sepak bola zaman dulu dia masih bisa setenang sekarang. Tapi ini kayaknya karena MU Liverpool ya, makanya orang tuh Vidic Van Dijk. Sebenarnya kan dari tim-tim lain juga ada, maksudnya Puyol. Company. Enggak, maksudnya Premier League aja. Premier League, ya, Company. Company, mungkin John John Terry. Terry gitu. Tapi yang di battlein tuh Vidic sama Van Dijk terus gitu kan. Iya, iya. Karena MU Liverpool ya. Biarin aja. Biarin aja. Coba sih kalau Warrior gitu kan kayak Company Vidic bisa juga dong sebenarnya. Dan yang waktunya Karena kan Vidic berbarengan- pernah itu kan, pernah dilabelin di apa? Di votingan yang best satu best apa? Defender terbaik dalam Dalam Premier League. dalam Century apa gue lupa tuh dia dapat gitu kan. Gue juga sempat kaget gitu. Cuman ya udah mungkin itu penilaiannya juga mungkin dari sisi trofi juga kali ya, Trofi, karena iya. dia cukup konsisten berapa tahun sama MU, cukup lama dan juga trofinya cukup banyak. Kalau Van Dijk kan sekali. Dan Mungkin itu salah satu penilaiannya. ekspektasi juga sih Mas Panji, Iya, kayak harganya kan tidak semahal Van Dijk dan Iya, didatangkan iya. di, Iya. di Betul, tengah betul. musim juga, jadi kayak Dari Eropa ya udah Timur ya. kalaupun misalnya dia flop ya udah ini mungkin waktu itu dijadikan backup, ternyata ekspektasinya jauh Iya, iya. melebihi itu yang bikin orang oh ini world class sih. Mungkin ya itu yang membuat akhirnya ya walaupun dia bisa dibilang dia tetap world class sih, Iya, tapi iya, iya. menurut gue di bawah sedikit di bawah Van Dijk. Iya, iya. Kalau Vidic Ferdinand? Gue lebih suka Ferdinand kalau gue ya. Ferdinand sih gua. Kalau gue lebih suka Ferdinand. Kenapa? Public speaking. Iya, lebih sukses aja gitu. Lebih jago setelah pensiun. Tapi Karirnya. ya, Klopp udah itu Ferdinand Vidic udah kemarin. Sekarang kayak Klopp ini gimana, itu kan salah satu persembahan. Gila, itu Udah kan- cukup lah, udah satu Ini aja kan aja. katanya mau piala, udah dikasih satu, sisanya yang lain. Gimana ngeliat Klopp Liga MU FA, Inggris, ya kan? Boleh. Arsenal Ya, Premier boleh. League atau Champions League lah. Liga Inggris? Iya Premier League Premier atau League Champions League. Oh, Itu Jadi susah kan- semua dua-duanya. Sama City, satu lagi City mau Masih ambil Premier League, panjang Arsenal Champions jalannya ya. League. Arsenal Champions League. Lawan Porto aja belum tentu. Diketawain. Lu lega gak sebagai fans MU Klopp cabut? Iya. Atau malah jadi nggak Iya seru? lega sih iya, cuman menurut gue jadi kayak Saingan ya, belum Liverpool kali MU. Yang sekarang, Ya, setuju. Brighton. Aston Villa. Tapi Brighton. menurut gue jadi kayak tantangannya hilang karena kan pelatih yang sekarang sesumbar the end of an era gitu kan. Tapi ya nyata eranya dia udah keburu resign itu, bukan dia bisa mengalahkan secara title betul. contender gitu. Jadi gue menyayangkan aja karena ya itu kan batas atasnya adalah Pep sama Klopp gitu. Ya, ketika bisa ngalahin mereka. Klopp cabut, tinggal Pep. Ya gue nggak tahu nih sampai kapan juga Pep cabut. Jadi kalau Pep udah Klopp cabut ya praktis jangan-jangan Arteta gitu yang di atasnya Ten Hag menurut gue. Udah nggak keburu MU bagus untuk ngalahin mereka berdua Iya, gitu. iya. Tapi Pep sejauh ini kayaknya belum bakal cabut dah. Belum. Dia kan pindahnya tuh harus ada tim yang sempurna dulu. Waduh. Oh, di treble lagi? Iya, maksudnya nggak, ya masih di situ tetap. Kecuali ada tim yang mirip-mirip City, pendanaan banyak, Waduh. atau dari ujung ke ujung bagus, baru dia berani pindah. Iya, biasanya kan dia gitu ya. Iya. Jadi menurut lo Pep kalau di tim yang biasa aja nggak ada duitnya Iya, nggak? nggak ada. Oh, sus. Kasih Barcelona loh. Ya kan lagi bagus Barcelona. Waktu itu. Kan, heeh. Ya, dia lihat dulu sumber dayanya. Sumber dayanya dilihat, pemain-pemainnya dilihat. iya. Kalau enggak mah nggak berani. Nah kalau enggak dia mau pensiun di Inter Miami. Jadi Ya, reuni itu mengamankan ini Iya. Legacy. Reuni sama ya. Busquets sama Messi. Messi. Jadi menurut tuh Pep biasa aja. Kok enggak juga. Oh, nggak juga. Enggak seberani Temen pengen. gua nyari hot take nyalinya. ya, nyari hot take. Ngalinya. Ngalinya Tapi sih. sama Klopp, Pep sama Klopp, kan orang bandingin nih Pep sama Klopp. Nah, gimana lo ngeliatnya? Kan Secara- Klopp juga nggak, Klopp ini kalau Klopp di Liverpool kan sebenarnya ada limitasi. Iya, sumber Duitnya nggak dayanya sebanyak ini kan terbatas. FSG kan. Maksud gua, apakah Klopp jadi bagus dengan Liverpool segitu, tapi dananya nggak sebanyak itu Kalau sebenarnya? gua disuruh pilih jadi orang ya gua pilih jadi Pep, kan lebih gampang cara menang. Waduh. Logistiknya lebih memadai, senjatanya lebih banyak, ya itu cara menang perang. Jadi yang lebih baik siapa menurut lo? Kalau imbang nih, misalnya sama-sama ngelatih Liverpool dengan kekuatan yang sama, Pep ke Liverpool, Klopp ke City. itu jadi susah ya. Ya itu coba kan siapa tahu kita buka diskusi. Kita buka diskusi. Gue sih Klopp sih. Kalau Klopp Iya, karena Klopp itu manajemennya bagus. jadi kalau Pep di Liverpool nggak akan sebagus Belum Klopp. tentu sebagus Klopp. Oke. Karena buktinya Klopp itu ngebangun dari benar-benar pemain-pemain masih
Skrtel gitu, masih inilah. Sturridge. Iya. Lovren. Iya, masih cupu gitu, bener-bener ngebangkitin mereka jadi naik lagi gitu. Kalau City kan udah dapat duit, terus juga sempet juara Liga Inggris dulu gitu. Mentalnya udah kebangun tuh pemain-pemainnya. Itu. Jadi kalau misalnya secara head to head, lagi-lagi gue Klopp sih. Karena Klopp manajemennya lebih bagus dan jadinya lebih lengkap gitu sebagai individu gitu. Gimana Ji kalau menurut? Agak susah sih gue juga, karena kalau ngeliat fanboy-nya Guardiola pasti banyak yang bilang ya Pep nggak pernah ada di posisi untuk memilih tim yang jelek gitu, maksudnya untuk tim yang nggak harus juga. nggak harus juga gitu kan, makanya harus membuktikan. Iya, nggak harus juga. Sementara kalau dibalik juga Klopp bisa nggak nanganin tim besar yang tanpa limitasi ya, kita juga will never know juga, belum pernah tahu apakah Iya. dia bisa seleluasa itu, misalkan let's say nanganin Madrid dengan ego yang sebesar itu, ruang gantinya atau pressure dari fansnya juga sebesar itu. Kalau di Liverpool kan mungkin walaupun dia limitnya ada batasan dari si uangnya, tapi kan pressure-nya juga mungkin nggak sebesar itu. Karena kita tahu FSG duitnya terbatas, fansnya juga tahu si anjing FSG ini kan nggak ngasih klub duit juga cukup banyak gitu kan. Artinya ya itu pressure-nya nggak sebesar itu untuk menjatuhkan klub ketika dia nggak begitu sukses. Jadi menurut gua agak susah untuk membayangkan juga Klopp sukses apa enggak gitu kalau nanganin tim besar juga, karena kalau misalkan let's say Klopp ngelatih Bayern Munchen itu kan juga itu kayak sebuah upgrade yang bukan limitasi juga kan. Di Jerman ya? Iya di Jerman kayak mungkin aja. Kayak Bayern pun juga misalkan udah pasti juara gitu kan. Ya, agak susah juga membayangkan. Jadi let's say kalau dia nanganin City gitu, apakah dia bisa juara? Ya, itu baru akan menjadi pakemnya. Tapi kalau menurut gua, kalau gue suruh milih, gue tetap pilih Pep sih. Karena dari gaya main tim besar ya Pep ini. Kalau Klopp kan lebih dari sisi pressing, transisi counter kan. Memaksimalkan potensi yang ada. Betul, dan dari tengahnya dia kelihatan ada sedikit bypass-nya, bukan secara keseluruhan main gitu, main bola ngalir. Gue lebih suka Pep sih. Ya, kalau menurut gue tergantung dari sisi apa ngeliatnya nih. Kalau dari sisi fans, Pep. Karena Pep membawa trofi, jaminan itu dia punya gitu. Tapi kalau tadi misalnya argumen lo kan ngomongin soal man management gitu, ya itu mungkin pemainnya suka. Pemainnya suka sama Klopp, ya kan pemain misalnya Divock Origi nggak main aja dia bisa stay karena Klopp bisa memanage itu dengan baik gitu. Kalau Pep kita tahu dia berantem sama pemain nggak cuma sekali. Gitu kan. Keluarin pemain juga banyak. Maksudnya ya Ibrahimovic, ada Yaya Toure, Eto'o aja benci sama dia. Eto'o gitu. Maksud gua ya emang lo kalau nggak ini cabut gitu. Cancelo. Nah, jadi kalau itu kan pemain kan. Kalau fans kan pengennya berjaya timnya. Iya. Pengennya berjaya gelar. juga. Ya Klopp kan juga berjaya. Ya kalau dibandingin Pep. Maksudnya kalau secara misalnya fans nih, lo akan terlepas dari apapun alasannya banyak duit segala macam, tapi sebagai fans City akan lebih dipuaskan dong dengan gelar-gelar yang diberikan. Barcelona, Munchen gitu. Terlepas dari dia didukung ya. Tapi kan kalau misalnya ini balik lagi kita ke Tapi kan Pep nggak ada yang nangisin. Nggak sesedih itu. Iya kan, siapa tahu kalau Pep pensiun ditangisin orang-orang. Ini Tamrin nangis kan. Kita nggak tahu, ya kan? Ya, Kita kan belum tahu. Temenan sama Virzi sama siapa tuh yang bertiga ya, yang pernah ke City juga? Siapa? Yang pernah kerja di City siapa? Hani. Adipati Dolken. Bukan. Ini Virzi. Hani Virzi satu lagi siapa yang pernah si di box? Amal Ganesa, Amal pernah Ganesa. juga Dalipin. Banyak sebenarnya sih. Oh, banyak. Dia bukan cuma satu ya. Bukan, tapi kan dia katanya yang bikin buku dan film dia doang. Boleh. Tapi kalau gue boleh nanya sama kalian, kalau kalian jadi pemain, siapa pelatih yang pengen kalian mau? Yang mau dilatih sama siapa? Iya, kalau kalian jadi pemain. Ya gue juga bias, gue Mourinho. Pelatih dia mana? Mourinho lu? Gue suka Mourinho. Safi kali ya. Biar bisa ngotot-ngototan. Lu tau gak sih lu goblok gitu. Lu tau gak sih jagonya di pemain doang. Iya, gue Mourinho. Mourinho ya? Pep sih gua, Pep. Gue Ancelotti lo. Tenang banget. Karena menurut gue nih ruang ganti selalu menyenangkan. Kenapa nggak ada Sir Alex Tahu ya? solusi. Nggak menyenangkan Ya deh. kan Mau dilempar, dilempar, anjing. Jadi Beckham lu. Iya. Gue penasaran aja sih, maksudnya kan kalau lu dilatih sama seseorang, lu kan pasti bisa dapat referensi dari Iya. isi kepalanya gitu. Iya. Terus gue Mourinho tuh unik banget gitu, terlepas dari katanya udah nggak relevan, tapi tetap aja dilatih dia tuh bisa naklukin bad boy itu menurut Ya gue on his prime sih pengen gue Iya. Mourinho. Tapi kan ruang gantinya juga tetap masih ada yang bermasalah sebenarnya kan. Dulu Iya. era di Madrid, Iya. di MU gitu kan. Nah kalau Ancelotti coba lu ingat lagi, ada nggak pemain yang pernah bilang dia jelek gitu dari sisi reputasinya? Nggak ada kan Ancelotti menurut gue. Dan dia dapat gelar banyak banget kan. Mau di Madrid, mau di mana lagi, Milan.
Itu tergantung ini, mungkin pribadi orangnya juga kan. Ada yang kan lu juga cerita ya, nanti kita ada fitur ngobrol sama Panji. Oh iya. Ya kan? Yang santai gitu. Belum keluar. Masih lu kan pengennya yang minim konfrontasi. Konflik, bener. Aku kan pengennya gue buktiin lu jago nggak sih ngelatih. Gitu, beda-beda. Iya bener sih, preferensinya beda-beda. Iya kan, mungkin gue suka yang jago cyber tapi jago mengolah kata-kata kan kita nah, kayak gitu kan. Kayak gitu, ya kan. Nggak, tapi karena gini, kalau tadi misalnya kaitannya Pep di City gitu ya, dibantu sama banyak duit. Chelsea juga kan. Tapi tidak maksudnya kalau kita belum bahas pertandingan ambil begitu. Iya bukan, maksud gua kalau kita misalnya nih agak nyepelein Pep, misalnya kayak Pep kan dibantu pakai duit. Nggak semua pelatih dan tim yang banyak duit langsung bagus. Itu Chelsea buktinya. Di portofolionya Poche sama Pep kan juga beda gitu kayak. Coach nggak pernah menang di Inggris sama sekali. Iya. Dia membawa jiwa Spurs ke Chelsea kayaknya. Iya. Iya itu ya makanya gue bilang, makanya ketika lo bilang Pep coba suruh latih tim kecil ya, pertama dia nggak mungkin ada di situasi itu, kedua ternyata nggak semua pelatih juga dikasih duit bisa menjadi juara gitu. Di Madrid coba eranya Barcelona lagi jaya-jayanya, segitu banyak duit, Galacticos pernah nggak juara? Nggak pernah Galacticos yang pertama eranya. Carlos Queiroz nggak kan? Eranya itu doang Champions League yang Zidane itu kan. Iya. Itu kan belum Galacticos. Belum ini. Belum full. Semua, ya. Baru Zidane doang itu kan. Zidane Vigo ya, gue lupa deh. Zidane Vigo udah. Zidane Vigo ya? Baru Zidane dong? Lupa deh gua. Udah kan 2001. Oh iya. Udah Vigo. Tapi belum lengkap. Belum Beckham, belum Ronaldo botak kan. Ronaldo udah Ronaldo kan 2002 habis Piala Dunia kan. Jadi makanya ketika Galacticos yang justru ada 4 orang itu mereka nggak pernah juara liga bahkan kan. Itu yang menurut gua nggak segampang itu juga gitu punya tim dengan segudang banyak bintang dan juga duit gitu kan. Waktu Pep ya mungkin Pep adalah supir Ferrari yang bisa memaksimalkan Ferrari. Cuman kita belum tahu apakah dia bisa nyetir Honda, Yamaha, kita nggak ada yang tahu gitu. Kalau Xavi emang udah diutus. Kalau Xavi supir apa? Pick up. Supir pick up pas jalan nabrak. Iya. Tapi kemarin mainnya bagus kan. Bentar. Kita bahas ya. Tapi ini ada Chelsea Liverpool ada komentar tadi. Kita udah Liverpool. Kalau Chelsea-nya mungkin kalau gue justru appreciate sama Klopp ya, dan tadi gelar, mungkin ini gelar terakhirnya Klopp ya. Wih, amin. Iya mungkin kan. Cukup ya. Europa League bisa lah. Belum tentu, bro. Iya. Ada Milan. Leverkusen. Milan banyak itu. Milan mah kemarin aja seri anjing. Seenggaknya dia sudah mengunci 1 gelar untuk kado perpisahannya. Iya. Udah ada trofi. Yang gua harus apresiasi adalah keterbatasan dia memaksimalkan pemain yang ada gitu, dan Manchester United harus melihat ini gitu. Karena kita selalu beralasan badai cedera, kemarin kalah lawan Fulham badai cedera. Ini badai cedera juga gitu, dan menggunakan pemain-pemain yang akademi dan bisa gitu. Emi pakai Omari Forson kan akademi. Iya, dia menggunakan itu tapi tidak naif. Dia benar-benar main menunggu, enggak yang benar-benar dia tidak benar-benar menyerang total gitu seperti yang biasa dilakukan oleh Klopp gitu. Dia kompromi sama cara main gitu. dia ya. Dan juga mengandalkan set piece. 2 golnya, 1 dianulir, 1 gol itu kan dua-duanya dari set piece. Benar-benar memaksimalkan ya udah ketika kita punya peluang ya harus cetak gol gitu. Iya. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Chelsea, buang-buang peluang. Dan buang-buang duit. Ya kan, boros kayak Gary Neville bilang kan, Club Kids against the blue billion pound bottle jobs. Afif nggak ngerti pas itu artinya, Jer. Tahu dong artinya? Apa tadi? Club Kids against the blue billion pound bottle jobs. Iya, Klopp itu sedang melawan botol biru. Botol ya. Botol, betul. Tapi yang mahal, botol biru yang mahal gitu. Ya gitulah. Gary Neville ya dicengin ya. Dan juga sebenarnya sebelum pertandingan itu kan si John Terry yang gue kirim tuh. Ada dia ngepost foto nude gitu nggak pakai baju, tapi ada piala doang di malonnya. Foto dia nude dulu. Artinya apa tuh? Enggak, maksudnya mungkin mengingat kejayaan pas Chelsea menang dulu kali zaman dia tuh karena yang dia tiba-tiba pakai seragam full ngangkat piala. Itu bukan Champions kan? Itu dicederai. Kalau gue ngeliat Chelsea yang sekarang emang sebuah tim yang nggak cocok angkat piala, kayak dari pelatihnya juga portofolio mending angkat apa tuh? Angkat galon. Ya, bagus. Gitu cara. Oh, suci ya. Oke. Itu cara main lu ya. Ya angkat aja, angkat apa emang? Nggak benar, maksud gua pemain tuh udah main sesuai porsinya, tapi emang bukan pemain-pemain yang ditakutin, pemain-pemain yang kenapa kalau gue serius lu gitu sih?
Nggak sesuai porsinya dia. Bagus. Iya, Kenapa? dari katanya dia udah punya 3 pakem tengah kan, Gallagher, Caicedo, Enzo. Ya, gitu itu kan. Tapi tiganya. ternyata nggak pakem. Ya, belum. Belum. Kecuali Gallagher ini dia orang yang bener-bener pas sesuai porsi gue bilang tadi. Karena namanya kan Gallagher, mainnya lucu. Gar terus. Gue pikir Kemana? kesananya ke penyanyi gitu, Oh, iya, Oasis, Di Gallagher. depan dia punya Palmer. Ya Palmer kita tahu emang dia bagus aja, emang jago aja. Cuma kayak buat kayak penentu atau buat ini orang sosok layak banget nih udah ngangkat piala. Enggak, Sterling juga bagusnya lawan City doang. Striker Jackson, bukan jago golin, Iya. ngomong. Ya. Nah, Kayak smooth kriminal. Sterling juga jualan kopi soalnya. Iya, Sterling. Waduh, dapet Starbucks semua ya. keliling. Siapa nih? Siapa lagi Udah, Chelsea? cukup lah. Cukup. Itulah kayak Chelsea ya udah nih dari sisi manapun emang dia belum layak jadi ngangkat piala. Nah, Tapi gue ini ya ada pro dan kontra, masih layak nggak dia untuk menangani musim depan? Siapa Kalau- nih? Poch? Si Poch ya. Kalau tadi kan gue sempat sama coach, gue bilang menurut gue nggak layak gitu. Karena kalau coach bilang ini bukan pemain dia. Tapi iya, dengan bukan pemain dia pun, masa iya lu belanja 200 juta, lu nggak ada hasil lebih bagus dari 10 besar, peringkat 10, bahkan Karabo udah di final juga gagal, lawannya anak-anak Lawan muda dia, betul. juga, kayak nggak ada alasan buat lu untuk gagal gitu. Tapi ya gue nggak tahu musim depan Chelsea akan Ini musim pertamanya kan, sorry. musim pertama akan memperlakukan seperti Graham Potter yang akan memutus dia di awal musim atau justru mengganti. Karena menurut gua kalau gua jadi manajemen Chelsea, begitu banyak sekarang di musim panas nanti ada pelatih-pelatih yang nganggur, gua akan memilih hati itu pasti. Hansi Flick, siapa lagi, Zidane. Ada nama-nama lah yang menurut gua Klinsmann. anjing dari Korea itu. Ten Hag. Ten Hag. Udah Ya, nggak Zidane emang mau ngelatih nggak ada Bale, Benzema, Ronaldo. dicengin juga. juga. Dia maunya timnas Prancis, cuman Deschamps nggak mau mundur-mundur. Iya, tapi apa namanya? STY nganggur ntar musim depan. Waduh, ada info apa nih? Kalau kontraknya nggak diperpanjang. Tapi STY ngelatih Chelsea peringkat 10 mah dapet kan. Dapat lah, dapat. Kalau Ya, itu targetnya 10. kita yang biasa main football manager juga dapat peringkat 10 itu kan. Itu kontrak yang sama timnas apa sama kopi luwak? Enggak maksudnya Ada X. maksud gini kan kadang tuh Ada X out, ditebelin. keraguan misalnya mencat pelatih ya apa stay atau out itu kan biasanya karena dia lagi membangun sesuatu. Iya, Misalnya tadi misalnya ngomong STY, ngomongin mungkin Ten Hag waktu itu Arteta, Iya, iya. mungkin Ole gitu. Iya. Nah ini kayaknya kita nggak lihat di Chelsea sih. Maksudnya kenapa dia? Ya makanya Poch gitu kayak kalau lagi proses membangun sesuatu dan Chelsea kita percaya Chelsea akan bagus. Kayaknya pasti ada pihak kayaknya stay aja deh. Iya, iya. Gitu. Nah kayaknya kalau sekarang Poch cabut pun nggak masalah. Dan gue liat juga banyak fans Chelsea yang kayak udah nggak ada yang percaya gitu kan. Mungkin kalau kayak dulu eranya Arteta gitu, gue satu orang yang cukup percaya sama Arteta ya. Walaupun orang banyak yang bilang Arteta out 2 musim peringkat 8, tapi kan musim pertamanya bukan full musim dia kan, dia kan di tengah jalan. Dan kebijakannya kan bukan yang dia mau, maksudnya Iya. kan masih ada, tadi gue bilang ya waktu itu gue bilang yang Pemain-pemain tua-tua, tua, maksudnya David Luiz, Ozil, Willian, ya kan, Aubameyang, iya ya itu kan? toksik juga ada Ya. gitu. Tapi minimal dari cara mainnya gue udah ngeliat Kelihatan betul. ini kayak game mainnya Pep, walaupun dari sisi hasilnya belum Pep decisive KW lah. ya, Pep KW, cuman Iya. kelihatan jelas cara mainnya kaki ke kaki, main cepat, transisinya jalan. Ya kayak misalkan Erik Ten Hag di bawah awal-awal gue ngeliat mana main Ajax nih nggak ada gitu kan, makanya sampai sekarang pun Malah diayak sama lawan. sampai sekarang pun gue juga masih belum begitu melihat cara main yang bagus gitu. Mungkin kalau orang bilang mereka mainnya caranya counter, masa iya lo tim besar mainnya counter. Beda loh ya kalau counter based on pressing gitu. Misalkan kayak Liverpool, mereka gegen pressing, mereka habis itu dapat bola counter, itu beda. Nah kalau MU kan counternya dari area sendiri direct ke depan, udah cuma ngandelin skill Rashford, Garnacho, Højlund. Bahkan lawan Luton bagus. juga ini counter gitu. Iya, ya kan lawan Luton counter, bahkan dominate the game-nya malah Luton waktu itu. Kalau kan. dua-duanya low block tuh bola masih di tengah tuh kan. Iya, iya, Kick iya. off. Nggak ada. Ini karena udah geser ke MU nih. Aduh, beda. Ada 2 fans MU di tengah nih, kita kasih Misu-misu inilah ya. ya. Iya, Iya. silakan untuk misu-misu. Panji kan tadi agak bete juga, mungkin Dita dulu kali. Dita dulu lah, Dita dulu. Apa yang lu pengen muntahkan ini MU? Maksudnya orang tuh pada nanya, kok Højlund nggak bisa main cedera? MU langsung jelek. Apa jangan-jangan 6 kemarin bener-bener karena Højlund? Apa gimana menurut lu? Iya, apa ya tadi kayak gue bilang di off cam juga gitu. Kalau misalnya Sama di konten pribadi lu nggak? enggak. Forsen itu memang belum layak untuk tampil 90 menit. Dicoba boleh, tapi Oke. untuk Starting belum? Iya, starting belum, apalagi di laga yang mereka tuh lagi menjaga win streak gitu, lagi Iya. ada di performa yang bagus gitu. Dan Kenapa berarti menurut lu kira-kira kalau mau nebak-nebak Ten Hag? nah, kalau mau menebak Ten Hag,
kalau menurut gua dia pengen jadi media darling dan apa ya yang disukai oleh fansnya. Karena kan banyak tuh media, ini saatnya Forson naikin akademi, Forson juga bisa main gitu. Fans juga berharap kayak gitu. Udah mainin pemain muda aja. Bahkan yang waktu Luke Shaw cedera ada bek kirinya yang 16 tahun itu kan yang digadang-gadang. Ya mau dimainin juga gitu. Cuman akhirnya itu pernah siapa Kuambala. Kuambala ya. Pernah kan? Ya, tapi akhirnya tetap milih Lindelof. Nah, untuk Forson dia percaya dan bagusnya lagi ini shock terapi untuk Anthony. Bahwa lo walaupun gua bawa gitu, lo tetap harus nunjukin yang bagus gitu. Dan ini lo kalah sama anak akademi nih, ini kita lagi krisis nih, tapi lo tetap nggak dipakai gitu. Tetap kita milih akademi, ini kan tamparan buat Anthony juga gitu untuk bisa naikin lagi. Marah nih. Ya marah lah. Gila main gak ada bagus-bagus yang menang. Berapa 4 pertandingan berturut-turut itu tuh tidak menang meyakinkan gitu, tidak menang sebagai tim yang kalau tadi dibilang bahwa ini nih Ten Hag udah membawa perubahan. Ten Hag ini akan bawa filosofi kita pertahankan karena dia membangun dinasti gitu kan. Percaya prosesnya iya, jelas. Percaya proses tapi prosesnya itu belum terlalu kelihatan ini tim mau dibawa kemana, mau dimainin mau Ya tapi gini, apakah jangan-jangan ini Haaland begitu berperannya karena sebenarnya di win streak-nya MU mainnya juga nggak bagus-bagus amat. Tapi ada sosok Haaland yang udah cetak gol duluan. Maksudnya kayak pas lawan Luton udah 2-0 duluan. Kan habis itu Luton juga dominasi kan. Nah, kalau nggak ada sosok Haaland yang sebagai finisher yang pakai dada doang itu kan ya MU bisa aja kalah juga di game itu. Bisa. Iya, emang lumayan cukup ngaruh juga kan karena sosok striker pada akhirnya yang akan menjadi penentu karena MU waktu Haaland juga belum ngegolin banyak, kita tahu dia minus kan dari sisi defisit golnya kan minus, sekarang 0 gitu kan. Ini tim ngapain aja anjing? 26 pertandingan anjing. Sisi gol. Bahkan tahun lalu pun juga gue ingat setengah lebih juga masih defisit juga kan dan akhirnya tuh kalau nggak salah finish dengan plus cuman 6 apa belasan gitu. Sementara yang lain 20, 30 gitu yang di atas ya kan menurut gua. Untuk di posisi MU itu harusnya plus gua, banyak. Iya kan. Maka banyak yang bilang fans bilang tahun lalu MU itu Ten Hag overachieve dapat piala ini, bilang apanya overachieve anjing overachieve kayak gini. Gua nggak pernah ngeliat Karabau Ji. Nggak, iya Karabau kan. Overachieve dari dapat Karabau aja menurut gua kayak nggak bagus. Lawan final menurut lo mainnya bagus nggak? Enggak lawan Newcastle kan. Jadi menurut gua kemarin tuh banyak yang terlalu bilang MU katanya overachieve segala macam, kagak ada overachieve. Gue malah bilang MU overachieve itu justru elenya Ole yang peringkat 2. Menurut gue itu overachieve ya. Sama Mourinho peringkat 2 juga kan. Itu overachieve dari sisi mereka harus bertarung dengan tim-tim yang kayak City lagi bagus-bagusnya, Liverpool lagi naik juga, mereka bisa ada di posisi itu. Nah, kalau melihat balik lagi dari sisi dari Haaland itu menurut gue emang faktor striker sangat ngaruh. Ketika Haaland nggak ada pemain yang bisa menjadi holding di depan gawang. Rashford sampah. Menurut gua orang banyak yang nyalain Garnacho, Main di Old Trafford loh Mas Panji. Itu kayak kita nggak bisa masuk ke final third-nya gitu. Itu kan masa kayak Fulham tuh kandangnya Old Trafford atau apa gitu kayak. Tapi kalau gue ngeliat gini, emang kan MU kan belum kalah kan di 2024 kan. Ini kalah dari awal, nah akhirnya kalah juga. Karena kalau Manchester United yang menang itu kayaknya satu dunia tuh nggak terlalu suka. Karena Fulham hamnya itu hak asasi manusia. Itu emang dia mikir apa? Lu berarti ngancurin kalah, nggak boleh. Tapi Haaland juga harus menjunjung tinggi HAM. Dua-duanya orang Nigeria tuh yang ngegolin orang Nigeria. Tapi Iwobi ngegolin aja udah aneh sih. Iya sih. Buang peluang loh dia mulai ditaruh ya. Iwobi. Sampai ada bengong. Tapi gue udah punya firasat buruk waktu ada Matrore datang sih. Anjing ini pemain yang dulu zaman Wolves suka dimasukin menit 70-80 lawan MU pasti nyusahin juga. Lawan City, bahkan lawan City juga. Terus lawannya Lindelof lagi udah habis 80 menit gitu. Dan ada si Gedong yang udah maju-maju jadi striker tiba-tiba itu kan. Gedong orang banyak yang muji-muji kemarin. Tapi gue salah satu yang kan golin tapi iya ngegolin ya. Nah ini beda pendapat nih. Gue setuju kalau Maguire memang pengen menunjukkan bahwa dia naluri golin. Bukan naluri gol tapi iya kerja berkontribusi keras sih gue akuin. Kerja kerasnya terus juga dia punya hati yang benar-benar untuk MU gitu saat ini. Nggak cuman protes ketika nggak dimainin, ketika dia dicadangin, tapi dia nunjukin lewat
karya, balas bukan karya. Gol tapi gol karya. Tapi Yang biasa. asis. Bola muntah kan? Bola muntah dan itu juga diawali dari dia kan pressing Iya, dia iya, yang iya. di kotak Iya. Maksa penalti gitu gitu. kan. Oke, gimana Ji? Kayaknya nggak setuju nih. Kalau gue bukan di match kemarin ya, maksudnya di match kemarin doang, di saat kebobolan itu menurut gue dia punya andil untuk nggak bantu untuk defense cepet-cepet, walaupun memang fungsinya mungkin di corner dia ada sebagai orang yang akan membantu mencetak gol dan dia akhirnya memberikan 1 gol juga, itu nilai plus buat dia. Tapi satu sisi coba deh lo bayangin ketika Liverpool di transisi counter sama tim lawan nggak ada Van Dijk, kan pasti panik juga gitu kan, mana Van Dijk gitu kan, karena orang yang diharapkan menjadi tulang pintu terakhir di depan kiper ya sosok leadernya, dan kemarin nggak ada sosok Maguire yang menurut gua harusnya bisa menjadi orang yang bisa menetralisir itu, dan kemarin yang ngejar kan Amad Diallo, Dalot, pada bego tuh, jagainnya malah segaris, Ya, kan yang nggak ada otaknya, dan yang gua nggak gua nggak habis pikir netizen nyalain Onana, itu yang gua, ini otaknya di mana, dan gua biasanya ngebales orang-orang yang ngatain Onana, lu pasti nggak pernah main bola deh, dan mereka nggak ngebales itu, pasti nggak ngejawab, benar nih orang pasti cuman pandit ketikan bukan pandit komentar baik ketik, mereka nggak main bola, mereka nggak tahu rasanya jadi kiper itu. Ketika lu udah tahu biasanya orang akan nendang ke tiang 2, taunya malah ke tiang 1, ya udah mati foto gitu kan. Gawang seluas itu. Berarti kan permasalahannya kenapa nggak ditutup? Betul, Kenapa itu ada dia. ini? Dan emang kalau secara statistik juga di Premier League MU paling banyak kena tembakan dari lawan. Iya, iya. 35. Di bawah Banyak. Sheffield. Iya. Nah, jadi berarti Itu kan sebenarnya backnya Onana goblok. Iya, berarti kan dibiarin celah untuk Biarin. nembak terus kan, Iya, bukannya iya. sepenuhnya salah Onana sebenarnya. Oliver Kahn di situ juga. Iya. Tapi kalau dari fanboynya De Gea beda lagi ceritanya. Fanboy De Gea. Kemarin ada yang bilang, loh kan backnya MU udah goblok dari lama. Pas ada Tapi De Gea juga. tapi De Gea Iya, bisa sepakat. menjadi kiper yang menjadi dewa penyelamatnya. Buktinya sekarang nganggur anjing. Nggak ada yang mau. Maksud gua, Nggak ada kalau yang emang mau. dia sebagus itu dia nggak nganggur menurut gua sih. Kemahalan lah. Iya kan? Iya, Iya kan? Itu menurut gua akhirnya oke lah, gua nggak bilang Onana bagus ya di MU, cuman buktinya Onana juga membuktikan di Inter nggak jelek gitu kan. Berarti ada something membuat di MU juga dia nggak nyaman gitu. Mungkin antara backnya goblok atau dia juga secara psikologis nggak nyaman dengan back-backnya ini, ya bisa juga. Tapi memang media. musim ini banyak blunder-blunder yang memang bikin dia penampilannya jelek menurut gua. Tapi banyak save juga yang harusnya ketika diapresiasi juga sama haters-hatersnya Onana gitu. Tapi kan sekarang gini, ini sebelum kita geser ya, pertanyaan fans MU sekarang itu kan kalau misalnya MU ternyata kalah pas nggak ada Højlund, apakah ini Højlund akan absen 3 mingguan? 3, Iya, 4 iya. minggu. Nah, berarti sebulan 3 minggu ke depan apakah kita ekspektasinya MU akan kesulitan seperti kemarin? Ya minggu depan sih pasti kalah sih. Lawan City, Lawan City. Etihad, Iya, ya kan? calculated loss. Kalau Ya, tetap terus ada beberapa game lain, maksudnya bakal kesulitan gitu nggak nih tanpa Højlund? Jadi harus ekspektasi ya udah bakal susah. Nah, gue justru aneh gitu. Gue melihat Ten Hag udah tahu siapa yang bisa nyetak gol selain Højlund, seorang McTominay. Nah, Gue udah lama. Kenapa lu jadiin dia second striker di bawah Højlund, tapi lu nggak pernah menjadikan dia sebagai striker? Menurut Dari gua- awal pertandingan? Dari awal pertandingan. Dibanding sebagai striker. Rashford kemarin, Dibanding ya? Rashford mah Ya ada iyalah. obatnya menurut gue jualnya udah, ke PSG. dijual. Jual. Mau dia homeboy, mau dibilang akademi, mau Manchester bred. Udah habis. Gue ada give a shit lah, lu mau jual dapat dia gelar. gelar ya bupati Dia itu hasil lah. kemanusiaan juga kan dia. Ya iya makanya bagi-bagi jadi ke orang. Dia jadi makan itu siang aja. gratis loh dia di Inggris. Lah, Iya kan? Oh iya, Freelance, di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, ya, Maksudnya bukan. kan, Berarti rakyat Inggris lebih pengen. Berarti dia 02 dong ya? Iya, peringkatnya apa? Jumlah golnya. Wah, gila anjing gila nih. Salah lagi gue. Nyapunya gimana nyapunya? Nyapunya gimana Ji lu sebut Berarti- nomor? iya, sorry, Tapi sorry. dia kalau selebrasi gini sih. Kenapa? Nggak ada otaknya? Enggak, ini ada satu lagi kan. Oh satu? Bukan, yang ada gini kan. Iya gini. Ada ketum-ketum juga gini. Oh iya. Jangan ke situ ya, Salah jangan lagi. situ. Ya udah, berarti ekspektasi loss ya kalau lawan City ya udah ya. Berat sih lawan City mah, berat menurut gua. Dan ketergantungan sama Højlund, pemain muda dan baru masuk, itu kan berarti ada yang salah sama tim ini gitu. Iya, Ketika iya. tim ini udah dibangun 2 musim berarti sama Iya, Ten Hag kan. betul. Tapi bergantungnya sama Højlund berarti kan masih menggantungkan nasib sama kemampuan individu Di gitu. Old Trafford 3-0 ya. Iya. Tadi kan 3-0 kan pas yang ini, pas yang di Old Trafford terus tapi City kan juga kesulitan lah. Tapi Kemarin lawan Bournemouth ngelihat 1-0 doang. ya, tapi Iya, gue betul. ngelihat City bakal main lebih pragmatis dibanding karena Iya. perburuan gelar dah yang penting menang aja. Tapi 2 game terakhir juga dia Pragmatis 1-0 juga. kan. Iya, iya, Lawan iya. Foden kemarin, Iya. De Bruyne PHP doang. Kalau tidak ngebantai MU bukan MU-nya yang jago, tapi memang Lagi- Pep lagi main bener aja gitu. Iya. Jaga stamina kali ya, Iya. biar panjang ya. Dari sisi distribusi gol juga menurut gua nggak banyak pemain yang
cukup terlibat dalam cetak gol ya. Selain Haaland kan kayaknya praktis siapa ya kemarin yang cukup banyak gol ya. Doku di awal-awal Foden juga oke. Tapi kan kayak kalau tahun lalu masih ada Mahrez, Gundogan. Jadi cukup distribusi golnya cukup ada layernya. Kalau sekarang tuh cukup jauh gapnya antara Haaland dengan pemain-pemain yang di bawah nyetak golnya tuh menurut gue cukup jauh. Jadi malah Rodri ya beberapa kali. Iya, Rodri juga. Jadi gue melihat ya ini City jadi kelihatan agak seret gol ya karena dari distribusi golnya ketika Haaland nggak ngegolin, yang lain pada susah ngegolin. Dan kemarin kan Haaland ada 2 peluang tuh. Yang satu melebar, satu lagi yang di depan gawang juga masih mantul. Jadi menurut gua iya lagi bau aja sih, tapi gua masih tetap menjagokan City juara sih tahun ini. Iya. Walaupun gua kurang relate nih karena fans Arsenal, gua nggak tahu seret gol. Gitu. Oh iya. Pertandingan. Karena habis kalah sama Porto. Nggak bisa golin, nggak bisa golin karena Porto. Bukan seret lagi, bukan seret lagi. Nggak bisa shot on target. Lebih produktif mana sih Arsenal sama Liverpool tahun ini? Di mana nih? Di Premier League musim ini? Selisih gol sih menang Arsenal. Oh, tapi kan iya. dia lagi nggak main kemarin kan. Oh, iya, Masih iya, iya. baru ini. Cuma kalau nggak salah cuma beda 1 lah. Kalau City Tapi kan di bawah mereka berdua ya, cuma kan. maksud gua di Premier League ini streak-nya lagi bagus banget kan. 6-0, 5-0, 4-1. Harusnya Iya, 4-0 tapi iya, kan oke. Joe Willock kan Arsenal juga jadi kasih juga. Ya kan. Nah, Iya, iya. terus next game-nya lawan Sheffield. Nah, Ya, ini menang gede lagi. Semoga Posisi ya. menang Karena gede pertandingan 25 gol. Ada pemain gue tuh Baldock. Baldock. Di FPL ya. Dan juga ini gue merasa Arsenal FC C-nya tuh corner. Wah. Gitu. Iya tapi ya sih. A-nya apa anak A-nya tuh? Kalau mau main gitu. F-nya apa F-nya? Iya. Tuh. Hebat banget. Ya gitu. Jadi ini maksud gue juga suka sebenarnya yang seperti gue bilang ya. Kolektivitas. Jadi pemainnya tuh rata golinnya gitulah, saling gantian. Walaupun Bukayo Saka masih gila sih dia ini apa mau mengejar rekornya Enright kan. Kalau cetak gol 7 game beruntun. Iya. Fiksi the legend lah. Dia udah 5 sekarang. Pertama kali sejak Enright Masih bagusan Hoyland ya. 6 gol beruntun. 6 Striker. Udah ngeliatin. Striker. Saka kan agak wing, tapi ya enak lah mainnya kemarin juga. Makanya Jorginho bagus. muncul bahasannya tuh ya world class apa enggak itu ya si Saka ya dari kemarin ya. Ferdinand tuh gara-garanya. Belum sih kalau world class. Menuju. Emang siapa yang world class misalnya? Apa kanan? Salah. Salah udah world class. Salah kanan. Apa indikator yang world class? Iya gelar. Ya. Saka nggak ada gelar. Berarti Harry Kane nggak world class? Oh iya world class. Konsistensi. Konsistensi. Longevity. Sorry, Longevity sih memang. Karena Longevity, Saka kan konsisten. ibaratnya Saka tuh konsisten tapi 3 musim terakhir. iya tapi Ya. nyetak belasan golnya kan baru tahun lalu sama sekarang kan. Belum sebanyaknya kalau Salah kan udah mungkin bisa 5 tahun udah bisa dibilang. Maksudnya Tapi konsisten potensial ya, gol assist. Ganti-ganti Iya, ya, kontribusinya. Ganti 3 orang di depan masih salah. Iya itu dia. Maksud gua silih berganti pesaing dia tetap ada di situ. Haaland juga bisa. Oh iya itu. Haaland kan dari Dortmund Dari udah Dortmund, dari membuktikan. Leipzig. bagus. City tahun lalu udah 30 gol gitu kan nggak masuk akal. Sekarang udah tinggal dikit lagi untuk 20-an gol. Jadi kan. world class konsistensi. Iya itu sih membuat Harry Kane menurut gua belum Iya. trofi tapi ada di situ Iya, terus itu, kan. iya benar. Itu membuat dia world Jadi class. pemain MU nggak ada yang world class. Nggak ada. Menurut gua ya Varane paling dulu ya. Casemiro lah. Casemiro Tapi dulu udah ada dulu. tapi sekarang udah di dalam lewat Varane, masa jayanya. Casemiro, Bruno masih Fernandes. menuju world class lah ya. Iya. Arsenal siapa Arsenal? Nggak ada. Belum, tapi potensi ada. Nggak kesana semua. tuh banyak. Bukan Saka. Gua pribadi Lauren Arsenal. Oh ini Tami anjing. Dulu dong. Yang sekarang. potensial sih banyak ya kalau potensial, tapi kalau untuk masih sekarang muda, ada di belum. di level world class belum. ya. Belum. Iya, sekarang. potensinya Saka, Odegaard. Saliba itu kan. Jorginho udah lewat Odegaard, masa world class-nya. Iya. Odegaard bisa dong. Odegaard bisa, Odegaard, Kalau- Saliba, Saka, Havertz. tapi Declan Rice. Declan Rice menurut gua udah World Iya, class Declan sih, Rice. Declan Rice, selangkah ya, lagi lah. sorry. Karena Iya, dia kan iya. ukurannya Selangkah bukan lagi apa yang kurang? ya mungkin prestasi untuk bisa membuat dia trofi. menahbiskan dia sebagai gelandang bertahan. Karena gelandang bertahan kan gampang-gampang susah melihat dia pemain yang sangat value-nya tinggi kan karena nggak ada kontribusi gol, nggak ada assist, tapi ya ada statistik lain yang membuat Tapi- dia ada di sana. Nah, itu yang menurut Euro gua kali, Ji. Hah? Euro udah dapat. Ya bisa juga ya, boleh juga. Tapi menurut gua Declan Rice udah bisa dibilang sekarang one of the world best class sih. gelandang bertahan sih sekarang. Nggak banyak gelandang Kita kalau bertahan. nanya tim kita nih, Barcelona yang world class sekarang siapa nih? Lewandowski. Doang. Tapi udah turun juga mulai. Doang. Udah lewat. Nggak ada lagi yang lain. Frenkie de Jong. Cancelo. Ter Stegen. Ter Stegen. Stegen. Gundogan? Iya. Gundogan masuk. Masuk asal unitnya bener. Asal unitnya Cuman bener. kan ini apa grafiknya tuh udah mulai melandai gitu, bukan udah udah di 30 lebih, Iya. udah lewat Bukan pick-picknya. masanya, kayak gitu. De Jong juga menurut gua ada di level itu sih. Lamine Yamal bentar lagi. Bentar lagi. Belum. Iya lah. Belum Victor lah, Luque gimana?
Vitor Roque masih kayak fan football aja. Masih kayak fan football. Lamine Yamal bentar lagi. Bentar lagi. Lamine Masih Yamal asal panjang jangan yang patah. Dan Sufati lah paling levelnya. Ya, kalau nggak patah mah bisa. Tapi emang dari sisi decision makingnya, cara dia visinya sih, ini anak yang akan jadi pemain bagus. Tapi gua nggak tahu seberapa bagusnya. Tapi pemain bagus sih bisa sih menurut gue sih Lamine Yamal. Tapi mungkin nggak kalau nggak punya duit dilepas? Siapa? Yamal. Bisa. Bisa jadi. Rumput aja dilepas. Apalagi pemain berpotensi. Buat kondangan aja boleh anjing. Buat jual abu anjing, kalau mana jual abu anjir, aneh banget deh kamu anjir. Tapi kalau masalah lepas-lepas mah kan kayak baru Stegen yang di yang di Langsung aja. klub Arab Iya, kayak gitu kan. Terus Ter Stegen ke sana. ya, De Jong juga lagi MU. digoyang-goyang kayak gitu kan. Nah, habis dong. Rugi dong. Yang bener aja. Yang bener aja. Tapi gue cukup happy, cukup seneng lihat Barcelona semalam dan beberapa taktik Xavi gue cukup masuk akal buat ditonton. Nah, Karena lawannya nggak? bener, karena lawannya Getafe. Barcelonanya walaupun menangnya agak susah, tapi dia memang belum kalah dari 5 pertandingan terakhir. Iya. Getafe itu emang agak rada-rada tuh, walaupun 2 musim lalu itu salah satu klub yang susah dikalahin Barcelona selain 18 klub lain di La Liga. Gitu kan. Nah, tapi Semua susah. semuanya susah. Tapi ya gitu, gue juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba Getafe nggak low block, dia juga main nyerang, Iya, gitu iya, kan. kemarin Sama defensive line-nya tinggi banget ya. pemasangan si Rapinya itu gua cukup seneng karena udah beberapa pertandingan semuanya Lamine Yamal assist juga, dia ngegolin juga, jadi udah tahu orang-orang yang langsung press 2 orang, langsung press 3 orang, masukinlah Rapinya biar musuh bingung, temen juga bingung. Iya, tapi golin. Yang nonton juga bingung kok bisa golin. Assist juga kan. Dalamnya Assist juga satu bingung. dalamnya bingung, yang penting bisa ketawa. Anjing. OVJ anjing. Nah, kayak gitu. Sama Felix akhirnya main bareng si Lewa gitu kan. Dan satu yang menarik dari Xavi, legasi Xavi yang ditinggalin, Christensen ya? Christensen taruh di Tengah. taruh tengah. Dan Assist Assist. pula. Assist. Nah bener dong berarti Iya, keputusannya. makanya itu lagi happy aja. Bener kenapa? Karena tengahnya ada Gundo dan Frenkie De Jong. Yang De Jong tuh udah sadar kalau gue juga harus bisa bertahan, gue juga harus jadi breaker gitu kan. Bukan Pedri. Kalau Pedri itu ada Pembunuhan berencana. pembunuhan berencana, mati di tempat. Nah, kalau itu udah oke. Dan udah pas, Gundo nggak terlalu banyak lari, De Jong yang jatuh. fisiknya masih bagus, itu udah ya bisa naik turun. Christensen balance di tengah, Iya. sekali maju ke depan, ngasih assist buat Joao Felix. Itu udah rapi dah. Yang menarik lagi di belakang, ya anjing, Nah, kayak Bung Ropan. Pandit menarik banget lagi. nih. Pandit banget nih. Ada sih, aduh gue lupa Kurbasi apa Kubrasi sih namanya? Iya, Pemain mana? nyebutnya nggak tahu. 16 tahun. Yang 16 muda. tahun. Ya, akademi. Nyebutnya susah. Itu udah kelihatan banget visi misinya, passingnya udah bagus dan Visi misi mau nyapres. Perusahaan. iya, itu kan dia kan ngeluarin internet gratis. Anjing. Dikata lah. Itu. Dikata lah. Nah, itu di tengah, itu dia yang kayak dia nggak panik, di press nggak panik, build up-nya bagus dan passingnya emang Cukup oke bener lah. dibilang sama Cancelo, Franz Beckenbauer-nya ada di Boy. ini Siapa reinkarnasinya. yang ngomong? Cancelo, reinkarnasinya Beckenbauer ada di Kurbasi. Buru-buru banget. Orang Padahal Cancelo belum lahir itu waktu Beckenbauer main. Cancelo anjing. orang Portugal. Iya, Beckenbauer kan orang Jerman. Jauh banget. Ini anjing. orang apa dia? Yang muda. Kurbasi Spanyol. Spanyol. Nah ini sebenarnya kenapa dia Jauh banyak? kalau Cancelo ngomong Eusebio gitu kan Nah, mungkin Iya, masih mungkin relate gitu kan. Atau yang Atau maksudnya PP gitu kan, 40 tahun, PP kan Iya. Portugal juga gitu. Atau masih yang kayak relate. orang Spanyol juga lah gitu. Marcena. Marcel, kalau Marcena anjing. Marcel. Tapi itu Valencia ya. cukup happy karena ngelihat ini emang gue prediksinya 2-0, cuman lebih banyak golnya. Dan yang golin bukan striker murni kayak De Jong golin, Felix golin, Rapinya golin, Fermin pas main golin. Lopez golin, Vitor Yang Roque jadi golin. yang jadi agak susah nih sebenarnya Pedri. Pedri nih kayak jadi di gua sih kayak ngeganggu. Lu main bagus, lu istimewa, lu jago banget. Cuma baterai mati di menit 65 gitu. Harusnya diapain? Xavi kemarin udah nakalin kayak main di babak kedua aja gitu. Cepet tahu dapat magic. Cuma ya emang udah menang 4-0. Udah ketok. Udah 4-0 kayak gitu. Jadi ya Jadi itulah. bagusnya menurut lu kan dia cuma bisa 65 menit ya. Mendingan dia 0 sampai 65 atau babak kedua tuh 45 Ah, menit. mendingan dia minum pil kita sebelum tidur. Jadi kalau kaca. Oh biar kuat. kuat. Biar kuat enggak ini ngabur lagi ada matanya. brand, ada brand Masuk. itu Brand. itu urusan Xavi lah gitu karena
itu berbanding terbalik dengan Pedri masuk di akhir sama Modric masuk di akhir. Memecahkan gol, memecahkan deadlock antara Madrid dan Getafe. Bridging bagus juga. Pakar La Liga diembat semua, silakan Apri. 1-0 ya Modric ya. Mau lanjutin dulu gak tuh Barcelona? Tapi gue bilang dari awal sebenarnya Xavi dengan Barcelona menurut gue ya kemarin lagi ada masa-masa sulit aja yang sebenarnya nggak sabar ya, termasuk Afif mungkin sama Coach Justin nggak sabar sama gaya mainnya Xavi sama hasil-hasilnya. Oh bagus Ji? Menurut gue ya nggak bagus, mainnya Xavi nggak bagus, tapi kan ya siapa emang lu kira Madrid kemarin mainnya bagus, 2 pertandingan terakhir kan nggak juga, bedanya adalah mereka menang gitu kan. Tahun lalu juga banyak Barca yang mainnya nggak bagus tapi bisa menang kan, nah itu yang menurut gue akhirnya Xavi sebenarnya mungkin butuh waktu lebih karena ini pertama pelatih muda, kalau dibandingin sama Ancelotti ya jauh lah jam terbangnya. Kedua dari sisi limited dia untuk memilih pemain terbatas sekali musim ini kan, dia mungkin beli pemain yang banyak gratisannya gitu kan, Inigo, Gundogan, siapa lagi Joao Felix, nggak banyak gitu, mungkin Lewandowski doang yang dibeli dengan Lewandowski udah tahun lalu kan. Jadi menurut gua 21. keterbatasannya nggak begitu cukup terbatas untuk beli pemain, beda sama Madrid tinggal beli Bellingham 100 juta, beli 80 juta, beli siapa tinggal beli gitu, walaupun belakangan Madrid juga nggak beli jor-joran juga. Tapi menurut gua Xavi belum cukup banyak waktu ya. Arteta dikasih 4 musim baru bisa ada di level sekarang gitu kan. Ya menurut gue Xavi nggak banyak waktunya, tapi udah terlalu banyak pressure yang membuat dia akhirnya cukup nyerah. Dan gue yakin sebenarnya kalau dia nggak resign, belum tentu Barca akan ganti pelatih menurut gue ya. Karena dalam sikon sekarang Barca nggak punya banyak pilihan untuk mengganti pelatih. Mau ganti pelatih yang punya high profile, punya duit nggak? Kalau misalkan mencet tengah jalan, bayar ininya, sangonnya cukup banyak. Nah tuh berarti karena lu protes Pip. Nyari pelatih yang masih kayak dari Girona misalkan siapa, Michel atau siapa, kayak Setien ntar dia hasilnya belum terbukti juga. Jadi menurut gue Xavi ya dalam sikon sekarang udah cukup bagus. Toh juga sekarang dia bukan peringkat 5, bukan kayak peringkat 10 kayak Pochettino, bukan kayak Ten Hag yang cuma bisa peringkat 4 doang udah dianggap udah overachieve menurut gue. Itu menurut gue orang agak terlalu diskreditkan seorang Xavi, tapi memang ya inilah tim besar menurut gua, standarnya harus tinggi, bukan yang 4 besar udah seneng gitu. Makanya kan Valverde juara 2 kali La Liga dipecat, Enrique treble kena juga. Jadi memang standar tim tinggi ya tim besar ya harusnya seperti ini gitu ya. Gua nggak menyalahkan, tapi menurut gua ya harusnya Xavi dikasih waktu lebih banyak. Tapi ya dengan standar Barcelona wajar Xavi akan kena juga gitu. Khawatir pesangon soalnya kayak Juve. Iya. Mencat Allegri enggak jadi mencat terus sampai sekarang. Tapi kalau emang perbandingannya Ten Hag mah ya pesaing-pesaing lainnya di Liga Inggris kan memang lebih banyak. Maksud gua kalau emang lu di 5 atau di bawah 5 atau 7 lah kayak gitu itu ya masih bisa dibilang wajar. Cuman kan kalau emang masa sulit, iya sulit. Tapi kan masalahnya yang dikasih lihat apa? Kayak misalkan kemarin juara, Madridnya lagi kurang, kayak gitu kan. Ini kan saingan lu tinggal Madrid nih, Atletico juga lagi melempem, terakhir imbang. Nah kayak misalkan, ya udah, tadi misalkan Madrid kalah, Madrid mainnya jelek, tapi menang. Madrid mainnya jelek, tapi menang. Nah Xavi nggak bisa kayak ngembangin tiki taka. Main jelek pernah sekarang, udah main jelek kalah. Nah kayak gitu tuh, sama beberapa pergantian-pergantian yang ini satu dunia, sealam semesta. Kalau kalian nonton juga udah bilang enggak, bukan dia yang diganti harusnya gitu kan. Masuklah Roberto kayak gitu-gitunya loh, yang trik-trik yang kecil, detail, tapi lu masih kayak gitu-gitu aja gitu tuh yang bikin bosen. Mungkin selain data dan statistik, kayak mengganti Roberto main lagi dan ternyata Robertonya blunder. Maksud gua bukan salah pemainnya doang. Lu masukin kayak gitunya itu tuh yang diambil dari sini. Itu kayak Arteta di 2 musim pertama menurut gua. Nah, maksud gua gini, pemainnya make sense banget karena ini apa dari kacamata fans nih. Kalau mungkin misalnya fans di luar Barcelona, lihat dong hasilnya gitu ibaratnya kan. Tapi kalau fans lu tiap minggu nonton, gedek juga kali sama Xavi, maksud lu gitu kan? Karena pelatihnya aduh gini, orang bilang tapi kan juara, tapi kan ini, ya coba dah lu kalau biasa nonton Barcelona, disaji ini kayak begini. Bahkan gitu kan itu, sekarang kan emang udah kayak nurunin standar, nurunin kayak harusnya kan menang 4-0 dulu biasa aja gitu. Anjir bisa golin gitu kan. Anjir De Jong bisa kayak gini mainnya gitu kan. Nah itu kayak standar udah diturunin. Kemarin lawan Napoli bilang, ya kita nyari imbang. Anjing gimana? Itu udah nurunin standar ya kan? Ya lu yakinin lagi. Cara UCL mungkin beda kali. Ini kita lihat second leg nanti. Kita lihat second leg ya. Jadi Madrid 1-0, jadi selisihnya 8 poin ya. Masih pede nggak jadi runner up?
Nah, pede lah, bisa lah runner pede, up. runner Girona kan udah mulai Ya turun. ini kan La Liga tracknya udah di La Liga yang sebenarnya. Iyalah. Kalau menurut gua, dan kalau ngelihat Madrid semalam itu udah layak menang sih, layak juara. Udah, menurut kasih gua. ya. Karena kacau banget, dia tuh ngepres. Gue bilang gini, ngepres 7 orang. Nih gue karena nonton gue nikmatin banget. Dulu kan gue nonton Madrid karena sebel mainnya jelek tapi menang gitu. Gue agak beda tuh sama idealis gue. Cuman kayak semalam 7 orang ngepres. Gue bilang anjing nih menit 75, menit 65 lah, capek babak kedua. Iya. Enggak capek. Dan dia tahu ngepres 7 orang. Jesus Navas nggak tenang, Ramos nggak tenang, kiper jadi salah passing. Nah, tapi ketika udah lewat nih, pressingnya, garis pressing udah lewat, tiba-tiba Tchouaméni ada di situ, si Kroos ada di situ, ya segala macam. Buset, ini transisi, jadi dia tahu gimana cara buat ngelawan tim low block, dan dia tahu antisipasi counternya. Sama dia tahu cara ngegolinnya, masukin, oke, Modric masuk, tak, langsung golin, kayak memang udah tahu, lu emang udah diutus kayak gitu. Jadi Juara nih ya. juara Madrid. 8 poin bedanya, ini ada hasil juga gue bacain aja. Bundesliga juga 8 poin selisihnya. Iya. Bayern ngalahin Leipzig 2-0, 2 gol Harry Kane termasuk menit 91. terakhir. 2-1. 2-1 dan Leverkusen juga ngalahin Mainz 2-1 tapi ada selebrasi sakit hamstring ya. Dari Caka ya. Dari Caka pura-pura ya. Yang bikin Sabi lebih panik ngelihat selebrasi Caka daripada lawan Munchen. Lawan Asik. Bayern ya. Anjay, Lebih masuk panik tuh. ya kan. Karena kan itu kan si dia udah bilang ke coaching staffnya kan kenapa tuh? Enggak senang di latihan udah sering kayak gitu. Itu kalau beneran cedera gimana? Repot tuh. Iya, repot juga. Caka ada-ada aja. Nah, kalau rekor berarti kan? Rekor 33 pertandingan. tidak terkalahkan Iya, semua ajang. Nah ini karena Panji kita bahas sedikit ya Serie A nih ya. Nah, Lecce 4-0 ya kan, Padahal pakai tim B ya. Ini 20 kemenangan beruntun away. Iya. Terus 22 gol, 100 gol Serie A buat Lautaro dan Iya. 3 pertandingan beruntun cetak 4 gol. Gila memang. Si apalagi kipernya pakai Mulyadi kan. Oh iya, Ya kan, Emil Audero. Ada Indonesianya. Ini kan makanya muncul tagline yang Italia zaman dulu Catenaccio, zaman dulu Maldini dan kawan-kawan kan menjadi kiper Inter best job apa ya? Apa ya? Pokoknya Easiest job. easiest job in the world Kerjaan atau apa gitu kan. tergampang. Menurut gua ya benar karena udah beberapa pertandingan terakhir clean sheet mulu. Bahkan di pertandingan sebelumnya si Sommer nggak dapat serangan sama sekali. Kemarin juga menurut gua nggak ada serangan yang benar-benar berbahaya. Jadi memang Inter yang sekarang udah di atas levelnya tim Italia Italia, semuanya benar, dari si benar. permainan, Iya, dari si hasil. Tapi memang gua sempat perdebatan juga sama orang-orang luar dari sisi resistensinya memang di Italia menurut gua Inter udah sebesar itu. Gua pengen lihat nanti di lawan Atletico Di Madrid Eropa. bisa nggak dia ngelawan tim yang memang dari sisi mentalitas, dari sisi tricky match-nya, dari sisi kenakalannya tuh ya kayak Atletico gitu, bisa nggak dia? Kalau dia bisa lolos menurut gua Inter berarti udah bisa menjadi level Eropa lah, udah mengembalikan kejayaan tim Italia nggak hanya cuma jadi badut Eropa tapi jadi tim yang bisa menjadi berkuar-kuar di 10 tahun Champions League terakhir. juga ya. Iya, 10 tahun terakhir karena tapi kan, target udah Champions ya gara-gara Serie A-nya. iya karena gampang gitu. Tapi memang tahun ini Gampang. gue melihat prioritasnya mau gimana pun juga ada Scudetto karena tahun ketiga yang balik lagi gue bilang tahun ketiga Simone kontraknya juga udah mau habis. Menurut gue harus juara Scudetto dulu. Liga Champions menurut gue prioritas kedua, tapi dengan sekarang posisi dia 1-0 unggul di agregat di kandang Atleti. kemarin, menurut gue ya nggak ada alasan lo besok untuk nggak main abis-abisan gitu lawan Atletico dengan keunggulan 1-0 walaupun Jadi kalau ya asal itu. Scudetto kalau nggak juara Champion nggak gagal lah ya. Nggak gagal, tapi kalau dia besok nggak juara, kalau nggak Scudetto itu menurut gue kegagalan besar buat Tapi Inzaghi. emang ini kalau ngelihat emang di posisi kayak gini buat Inter gitu. Emang apa yang membuat Inter nggak juara Serie A? Apakah Nggak. udah juga menurut lu? juara Nggak lah. ada. Kalau zaman dulu kan ada Rolex buat wasit, terus ada nah. telepon-telepon, Ferrari. gitu kan. Ya nggak, menurut gue ya nggak ada. Kalau sebenarnya kalau Nggak ada alasan, nggak akan kepleset sendiri. Nggak ada Inter alasan. mungkin. Nah tahun lalu banyak kesalahan-kesalahan seperti itu, Jer. Buang-buang peluang, akhirnya di comeback lawan. Buang-buang peluang, akhirnya seri. Arnautovic masih buang-buang peluang kan? Iya, cuman kan untungnya Lautaro tahun ini decisive, jadi top scorer 22 gol kan sekarang kan. Jadi menurut gua di periode kan gua dari Desember tuh nge-tweet, November kemarin gua nge-tweet kalau based on dua musim pertama Inzaghi di periode Januari sampai menjelang Maret atau Februari akhir, periode susah yang di saat mereka ada tuh hasil-hasil yang harusnya dia bisa menang, kok kejegal-jegal nggak jelas gitu kan. Nah sekarang mereka membuktikan mulus terus nih, jadi menurut gua nggak ada alasan Aman lagi ya? untuk juara. Dan harusnya merem nih ibaratnya Inter Merem juara ya? di Scudetto gitu kan. Juve Sopaya kemarin ya. Frosinone kan menit 95 tuh Rugani. Tapi ya Vlahovic gila sih menurut gua tahun ini 10 beda gol banget 2 sama- assist di 9 laga terakhir. Bukannya 9 gol ya? Oh 10 gol ya? 10 ya. 9 gol 7 pertandingan. Di 9 laga Serie A terakhir
Oh iya iya. 10 gol, 2 Pokoknya assist. selama 2024 ini 7 pertandingan dia 9 gol. Sementara di 2023 16 pertandingan itu cuma 6 gol. Makanya gue Iya. sempat ngata-ngatain kan Arsenal mau beli nih 80 juta 6 gol doang. Ya, kan menurut gue agak tahun lalu kalau nggak salah juga cuma 10 gol apa belasan gol gitu. Kecil Enggak, ini banget. curiga kayaknya karena Arsenal mau ngincer. Iya, Vlahovic, Arsenal gue naikin nggak mau harga. lagi. Gue main bagus di Juve deh. Naikin harga. Ya belum Enggak naikin harga, disuruh sama Allegri. belum aman menurut gua. Walaupun sekarang bedanya berapa ya? 8 ya? 9 poin ya? Oh, udah 9, 9 poin ya? Ya. satu game in hand kan? Oh iya, 3 ini. Menurut gua masih Bisa belum double aman. digit tuh. Iya. Karena selama yang ada di bawah lo Juve, janganlah berpuas diri dulu. Karena semuanya masih bisa terjadi. iya, Kalau Milan selesai menurut gua. Selesai Milan lah. Napoli selesai Kalau udah. Atalanta udah imbang tuh. Iya. Iya. Tapi Sejak nyalip Juve udah nggak pernah menang lagi kan? Bukan nyalip, sempat akan nyalip Juve Oh, kemarin iya. kan, terus jadi tapi kesandung, kemarin iya. dirampok sih sama wasit. Menurut gua itu yang Siapa Milan? Iya, yang Oh, yang pelanggarannya itu penaltinya penaltinya tuh menurut gua apanya yang kena, Giroud kakinya nggak kena sama sekali. Dan gue heran itu kok VAR masih bisa nggak ngelihat gitu di saat semua orang bisa ngelihat itu kakinya nggak kena muka. Itu Mungkin itu gua kan dirampok. kita sempat kemarin kan wasit Inggris di omongin. Iya, dia Terus pengen kan viral juga kali ya. Spanyol kan. Spanyol sekarang kan Italia. ganti wasit Madrid. Oh iya, cedera ya dia cedera. Itali kali Cedera dia. sekarang saatnya. Iya, pengen. Ya Italia kan zaman dulu udah sering diomongin, disuap. Sama di telepon ya, gua nggak tahu lah. Sama bajunya hijau stabilo. Ya, iya. Silau. Itu bahan omongan. Sama kayak rumput. Iya, hijau stabilo. Harus anaknya Colina lagi kali ya. Scudetto sih gua rasa lebih aman perebutan juara gue bilang lebih aman Inter dibanding Madrid ya di La Liga. Walaupun Madrid kelihatannya udah hampir pasti juara, tapi dengan form Barca sekarang minimal nggak akan jauh-jauh amat lah kayak 10 poin, 12 poin itu nggak akan segitu. Mungkin akan lebih deket dibandingin yang kita lihat di tengah-tengah kemarin kayaknya bakal jauh kan belasan poin. Tapi Percaya nih, menurut gue enggak sih. Barcelona nih. Menurut gue sih enggak. Ya, masih ada satu El Clasico lagi sebenarnya di Iya. Itu kuncinya. Kalau Madrid Iya. menang udah Iya, selesai. kalau itu Barca menang bisa jadi momentum. Walaupun kalau tadi mah imbang atau kalah itu lebih Lebih seru ya, kan? lebih seru sih. Cuma keren sih mainnya. Tapi kan habis imbang lawan Rayo terus kemarin 1-0 doang ya mungkin Iya udah. mulai terganjal kali. Yaudah kita berdoa aja ya teman-teman. Ya, semoga ya. Kado perpisahan untuk Xavi. Ya, Iya, benar. ini belum ngasih apa-apa. Emang lu nggak ada ini lain? Maksudnya kalau Liverpool kan ada Carabao-nya. Liga Champions. Copa Copa udah kalah. Oh Copa iya, Atletico tinggal Bilbao. champion dong. Pilihannya juara La Liga, Liga Champions. atau juara UCL. Juara Liga UCL. Champions mah emang mau dibusukin aja di Xavi sama Laporta anjing. Itulah kira-kira. Dan boleh kalau komentar ya di kalau mau komentar. Kalau Kalau pernah mau komen apa aja. mau komen apa aja lah. Tapi yang nyambung. Iya, Iya, nyambung. tentang bola Jangan lah. bawa-bawa lain lah. Iya. Ya gitulah. Siapa tahu nggak kebaca juga mereka. Iya, nggak kebaca. Ya gitu, terima kasih. Nanti di hari Kamis kita akan datangkan tamu. Wow. Menjelang derby Manchester. Wah, ini. Ini langsung. putra Manchester ya? Mancunian. Mancunian. Warga Manchester. Iya. Mancunian. Oke, kita akan undang nanti. Berarti nggak perlu nangis kalau warga Mancunian ya? Nggak perlu. Iya, nangis, ya. nggak tahu sih, kita lihat aja. Itu dia, kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Tackle Bebas.